Ayo, lihat. Ayo, lihat, keluarga Hartono ribut lagi. Pergi sana. Bam bam. Dasar anak manis. Kaliwarla Kimu. Siapa yang kau sebut ibu manis? Siapa yang kau sebut ibu manis? Ah? Kamu yang kusebut ibu manis. Kan udah disepakati, masing-masing keluarga rawa. Si ibu manis ini selama sebulan. Bulan ini giliran keluarga kalian. Masa kamu enggak mau pergi? Sih? Iya, kamu pakai alasan apa? Pakai alasan apa? Diam mulutmu. Bulan ini cuma 28 hari. Masa aku yang harus rugi? Si ibu manis ini harus tinggal di rumah kalian. 2 hari lagi. Memangnya kenapa? Ibu. Ibu, pergi ke rumah luar itu. Tinggal di sana, di rumah kami. Ibu sudah tinggal sebulan. Enak-enak lelaki keluarga Hartono ini. Satu lebih manis dari yang lain. Lihat, ibu kandungnya sendiri saja diabaikan. Lihat tuh, lihat tuh. Iya, bener banget. Dulu, dia sendirian, bersusah payah, membesarkan keempat anaknya, semua harta bendanya, diberikan ketiga anak lelakinya. Siapa sangka, dulu dia enggak menyisakan 1 sen pun untuk anak perempuannya. Tapi sekarang, ketiga anak lelaki ini, ternyata enggak ada satu pun yang mau menanggung hidupnya di masa tua. Ya ampun. Ibu tinggal dulu di kamarku aja. Aku mau berunding dulu sama Kiaoing. Rumah udah enggak ada kamar kosong. Kalau mau tinggal, tinggal aja di rumah luar itu. Sialan, mau tinggal serumah sama kami lagi? Ibu, tinggallah dulu di rumah luar itu. Ha. Anak laki-lakiku. Ini uang dari botol plastik yang kukumpulkan seharian. Aku mau makan sedikit. Kalau mau tinggal di rumahku, harus bayar uang hidup. Cepat habiskan sisa makanan ini. Cepat pergi cari barang rongsokan. Bembeng. Bembeng, bembeng. Bembeng. Rumah udah enggak ada kamar kosong. Kalau mau tinggal, tinggal aja di rumah luar itu. Cepat habiskan sisa makanan ini. Cepat pergi cari barang rongsokan. Ibu, tinggallah dulu di rumah luar itu. Agus datang. Agus datang. H. Agus pula, anak bungsumu pula. Agus. 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 Cepat bawa ibu pergi. Stop. Urusan menyebalkan kayak gini, jangan ganggu aku lagi. Kalian kan cuma mau uang. NIH, 1 juta rupiah, ini untuk kalian. Kamu. Dulu ibu paling banyak kasih ke kamu. Masa kamu ke kota? Lalu nggak mau urus ibu? Dongea. Kali ini, aku pasti nggak mau urus. Kalian nggak mau urus, keluargaku juga nggak mau. Iya. Beneran deh. Kalian orang kampung ini, aku malas urusin kalian. Mau pergi kemana? Kamu nggak boleh pergi, jelaskan dulu. Kamu, coba sentuh aku lagi, kau lihat. Dia mulutmu. Memangnya kenapa? Kamu bicara apa sih? Kamu mau apa? Aku kakak keduamu. Mangir sana. Jangan berkelahi. Ayo. Wadi. Wadi, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Tolong ibu. Tolong. Tolong, tolong. Ibu, Aduh, pulang. Dulu, Demi memberi kalian bertiga, anak-anakku, sedikit lebih banyak warisan. Aku menjual Sari, yang baru dewasa kepada preman di desa. Aku yang bersalah pada Sari. Ibu. Ibu, kenapa ibu terluka parah seperti ini? Ibu, jangan takut. Aku antar ibu berobat. Kita pergi berobat. Sorry. Ibu yang bersalah padamu. Aku memaksamu untuk menikah dengan Joko.
bahkan membiarkannya mematahkan kakimu hidup-hidup. Ini salah ibu. Ibu pantas mati. Ibu pantas mati. Ibu. Ibu adalah ibu kandungku. Bagaimana mungkin aku menyalahkan ibu? Jika aku terlahir kembali, meski harus mengorbankan segala yang kumiliki, aku juga akan menebas semuanya padamu. Ibu. 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 Wari. Ini kan rumah tua? Bagaimana aku? Tahun 1996, bukankah ini tepat tahunnya? Aku membagi harta warisan? Aku terlahir kembali. Kalian bilang, harta keluarga kita ini mau dibagi gimana? Yang pasti ibu paling sayang sama aku. Pasti senyumannya piraku. Buat kamu belum tentu. Karena hidup ini bisa diulang. Aku pasti nggak akan biarkan tragedi hidup sebelumnya terulang lagi. Bajingan kalian bertiga. Jangan harap ada yang bisa berhasil. Ebio, pembagiannya gimana sih? Bilang dong. Ebio, kok ibu berani memukulku? Kamu. Rumah ini, kapan bisa kamu yang tentuin? Aduh, aduh. Aduh, Ibu sedang bersandiwara. Ya? Siapa yang nggak tahu? Ibu tiap hari paling sayang si bungsu. Cari-cari cara buat bagiin lebih banyak harta ke dia. Sekarang sampai cara kayak gini dipakai. Ibu, dari kecil sampai gede, apa yang bagus selalu ibu kasih ke si bungsu. Kali ini aku nggak mau peduli, aku mau banget beberapa petak tanah jagung di ujung desa itu. Hongwan, ibu lapar. Metok-metok apaan sih? Kamu? Metok-metok apaan sih? Tiap hari cuma mau makan gratis. Bete banget sih. Ibu, tahun ini hasil panen jagung kurang bagus. Waktu itu kalau aja ibu. Kalau ibu memberiku lebih banyak, aku tidak akan kelaparan, kan? Ibu, nanti kalau jagungnya udah aku tanemin dengan baik, ibu bayangin, ibu nggak perlu khawatir makan minum lagi. Iya kan? Emang iya, ya? Apa kalau aku nggak kasih, kamu malah mau biarin aku mati kelaparan? Kalau ibu nggak kasih aku tanah jagung, aku nggak bakal kasih ibu cucu. Cucu. Kyuku. Sudah kuduga, cara ini MAH. Jamin ampuh buat si nenek tua itu. Mau melahirkan atau tidak, terserah. Ibu kita tuh kan, dulu paling demen gendong cucu, ini kok gini sih? Aku juga nggak tahu. Berani-beraninya mengancamku dengan cucu. Emang punya cucu, aku bakal nambah umur beberapa tahun, atau badan jadi nambah beberapa kilo? Ebio. Kamu, Pak, Ibu, kenapa kamu? Ebio. Ibu. Mingga. Lihat deh Kak Herman. Pengecut banget. Aku nggak mau tanah. Aku cuma mau sedikit uang. Buat buka restoran di kota. Gitu. para bos. Nanti sering-sering mampir ke tempat kami. Ya. Bam bang. Kasih ibu dikit uang dong. Ibu mau periksa ke dokter. Nenek tua dari mana ini? Bos, aku nggak kenal dia. Ini kayaknya orang Sinting. Ayo, merokok dulu.
Loh, Ibu. Ibu santai aja. Nanti kalau udah dapat duit, pasti deh. Aku pelihara ibu sampai gemuk sehat. Eyo. Loh, Aku nggak berharap kamu ngasih aku makan. Karena kamu demen banget masak. Mulai sekarang masak di rumah tanggung jawabmu ya. loh. Ibu. Bukannya itu tugasnya Sari, kenapa harus aku yang masak? Sih? Gila kali ya? Aduh. Ebio. Ebio, kamu. Ebio, aku tahu, ibu paling sayang aku. Ibu pasti tidak tega memukulku. Ibu tenang saja, aku tidak akan pisah rumah dengan ibu. Suruh Kak Herman dan Kak kedua tinggal di luar. Nanti kalau aku menang main mesin slot, aku bawa ibu ke kota untuk menikmati masa tua. Haha. Di kehidupan sebelumnya, ibu sendirian, membesarkan kalian berempat. Yang paling ibu sayangi adalah kamu. Lihat tuh mobil itu. Agus. Agus. Agus, buka pintunya. Ibu tidak tiga melapasmu, NAK. Agus, buka pintunya. Aduh, ibu. Ibu mau apa? Orang kampung kayak kamu, ikut aku ke kota, bisa bikin aku ditertawain orang. Kalau kamu, sama Kak Herman dan kakak kedua, tinggal saja di sini. Baik-baik aja di sini. Kalau ibu rindu kamu, bagaimana? Agus, tunggu ibu. Agus. Ibu hanya ingin melihatmu sekali lagi. Masih mau terus berjudi? Aku cuma mau kasih keluarga kita kesempatan buat maju. Aku sudah putuskan, harta keluarga nggak dibagi buat siapa-siapa. Uang ini disimpan untuk biaya Sari masuk SMA. Ebio, anak perempuan sekolah buat apa sih? Bukannya ibu sendiri yang bilang? Aku yang salah pada Sari dulu. Sekarang aku menyesal. Sekolah ini Sari harus jalanin. TAPI, tapi kita sudah menerima mahar 16 juta rupiah dari Joko. Aku tidak peduli. Sorry. Ibio, aku baru saja 18 tahun. Ibu mau aku nikah? Kamu mau aku menikah? Betul. Anak perempuan memang untuk dibesarkan keluarga lain. Kamu cepat-cepat menikah saja. Setidaknya kamu masih ada gunanya. Benarkan, ibu? Adikmu baru saja dewasa, kamu sudah mau menjodohkannya. Si Joko itu, setiap hari cuma mencuri dan berbuat onar. Dia itu preman. Kalau adikmu menikah dengannya, apakah hidupnya akan bahagia? Ebio, bukankah ibu yang bilang begitu? Kenapa ibu memukulku? Sorry, Jangan takut. ibu tadi tidak waras. Jadi bicara seperti itu. Jangan marah sama ibu, ya. Di kehidupan sebelumnya, ketiga anak laki-lakiku tidak peduli padaku. Hanya Sari. Sorry. Ibio. Kak Herman, kak kedua. Berani-beraninya mereka mengusir ibu. Cuaca sedingin ini. Bagaimana kalau ibu sakit? Sorry. Fakumu. Joko memukulmu lagi? Ibu yang salah padamu. Dulu, aku demi membelikan motor untuk kakak ketigamu. Menjualmu untuk mahar. Ibio. Bagaimanapun juga, ibu tetap ibuku. Kalau mereka tidak peduli, aku yang akan merawat ibu. Kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Nanti kalau sudah tua, siapa yang akan merawatmu? Tanggila sampai bikuti jalanan. Ibio. Apa aku membuat kak ketiga marah? Aku akan mencarinya. Jangan pedulikan dia. Kamu seharian memotong kayu bakar, ya? Pasti capek. Ibu akan masakkan mie untukmu. Eyo. Makanlah. Ibio. Ini mie tepung terigu. Ibu memberikannya untukku? Tunggu.
Tunggu. Ini disisain buat kakak ketiga ya. Aku cari dia di luar ya. Sudah kubilang, ini untukmu. Makanlah. Ini ibu sengaja menyisakannya untukmu. Makanlah. Hah? Di rumah tinggal 3 telur ini disisakan untuk kakak-kakakmu. Ibio, aku lapar. Kalau lapar, minum air saja. Anak perempuan ini sebenarnya seharusnya dimanjakan dan dirawat. Tidak seharusnya setiap hari keluar bekerja. Nanti, kamu Ebio, Ini pikirnya, makanan terakhirku di rumah ini. Apa ibu akan menikahkan aku? Aku janji. Aku akan nurut. Aku akan kerja lebih keras. Aku pasti akan mengembalikan uang mahar. Untuk ibu. Jangan buang aku ya. Ibio, aku mohon. Anak perempuan. Anak perempuan. anak perempuanku. Anak perempuanku yang baik. Ibu, bahkan di kehidupan kali ini, meski harus mempertaruhkan nyawa tua ini, pasti akan tidak membiarkanmu terjun ke dalam lubang api lagi. Ibu kita ini kenapa? Sih, tiba-tiba baik banget sama Sari. Pikun duluan. Ya? Ini gimana? Dong, kalau aku nggak dapat beberapa petak tanah di pintu desa itu, istriku pasti nggak bakal mau lepasin aku. Seumur hidup, ini pertama kalinya ibuku memukulku. Pasti, ibu manis Sari ini ngomong apa-apa di depan ibu. Bukan. Kakang ketiga. Sari masih kecil, lebih baik kamu urungkan niat untuk menikahkannya. Ya, seberapa brengsek pun. Gak mungkin sampai jual adik sendiri. Omong kosong. Aku kasih tahu. Uang mahar dari Joko sudah habis ku judi. Dia itu punya catatan kriminal. Kalau kalian berdua berani mengacaukan rencananya, awas saja, kalian sendiri yang susah. Kalau dia nggak mau nikah, aku punya banyak cara buat bikin dia nikah. Cantik banget. Ini kain baru yang ibu beli, untuk buatkan kamu baju baru. Suka nggak? Ibio, baju baru gampang kotor kalau dipakai kerja. Mending, aku lepas aja ya. Kerja apaan? Nanti kerjaan biar abangmu yang urus. Minggu depan, ibu antar kamu bayar uang sekolah. Bayar kamu sekolah lagi. Ibio, beneran ibu izinkan aku kembali sekolah? Dulu kamu kan juara 1 sekabupaten. Ibu yang maksa kamu pulang. Semua salah ibu. Cuci semua ini sampai bersih. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan baca-baca yang gak berguna. Kamu ini perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Amble. Beli tas sekolah baru di kota. Sama beli jepit rambut. Kita harus berdandan. Cantik-cantik buat sekolah. Tangan ibu sampai kena radang dingin. Dengan ini, nggak takut lagi terbangun tengah malam karena sakit. Kak. Kamu. Mau apa? Mau apa? Ibumu sudah terima maharku. Suruh aku tunggu kamu di sini. Adik sorry. Ternyata selama ini baik-baik sama aku. Tetap mau menjodohkanku. Dasar. Jangan kira makan permen beberapa hari, lalu hidup enak. Ikut saja Kak Joko. Keluarga kita ini, nggak ada tempat buatmu. Ibu antar kamu bayar uang sekolah. Bayar kamu sekolah. Ibumu sudah terima maharku. Suruh aku tunggu kamu di sini. Keluarga kita ini, Nggak ada tempat buatmu.
Sudah sepanjang sore ini, kenapa Sari belum pulang juga? Tidak bisa. Aku harus pergi ke kota mencari dia. Ibu. Si bungsu. Si bungsu pergi dengan Joko, mencari Sari. Apa? Desar Bajingan. Wah, Ebio. Ayah, Aku tanya kamu. Sari di mana? Kamu bawa dia kemana? aduh, Ebio. Ibu jangan repot-repot mengkhawatirkan. Aku sudah uruskan semuanya untuk Ebio. Sari itu sudah jadi istri Joko. Desar Bajingan kau. Dia kan adik kandungmu sendiri. Ebio, adik kandung kenapa? Dia kan cuma anak perempuan. Lambat laun pasti akan dinikahkan. Mendingan dapat mahar yang lebih banyak. Masa kita membesarkannya dengan kuma-kuma? Lagipula, ibu juga sudah terima uang mahar dari Joko. Uangnya sudah ibu terima. Masa tidak boleh melakukan tugasnya? Betul kan? Iya, Bu. Sari toh akhirnya akan dinikahkan juga. Ibu jangan salahkan si bungsu. Turuti saja dia. Hah? Iya kan? Kalian semua ini, kalian tidak punya hati nurani. Sari adalah anak perempuanku sendiri. Kalian tidak sayang dia. Aku yang sayang. Aduh, ibu. Ibu mau apa lagi? Minggir kau. Sorry, tunggu. Ibu datang menyelamatkanmu. Adik sorry, kakak ini, Sungguh menyukaimu. Jangan mendekat. Lepaskan aku. menyerahlah pada kakak. Kakak akan baik padamu. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Ikut saja sama kakak. Kakak akan baik padamu. Sorry. Ibio. Wati Hartono, kamu mau apa? Sorry. Justru aku yang harus tanya kamu. Siang bolong begini. Kamu mau apa terhadap? Sorry? Aku mau apa? Wati Hartono, kamu ambil uang mahar 8.000 rupiahku. Sekarang malah mau merusak rencanaku. Hah? Kamu main-main sama aku? Kapan aku ambil uangmu? Jangan carry gara-gara di sini. Baik. Sekarang aku baru paham. Kalian berdua bersekongkol untuk menipu uangku, ya? Baik, kamu tunggu saja. Tetangga-tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian nilai siapa yang benar? Wati Hartono menindas orang baik. Ada APA? Ada APA? Ada apa ini? Ada APA? Wati Hartono ini menindas orang baik. Aku memberinya uang mahar 8.000 rupiah. Dia janji akan menikahkan Sari denganku. Sekarang dia mengingkari janji. Uangnya juga tidak dikembalikan. Mana ada ketelan lagi? Ini kan menindas orang baik? Ani bukan. Wah, Hartono, ini salah keluargamu. Masa sudah terima mahar, kok masih bisa ingkar janji? Iya, Hartono. Menurutku sih, Anak perempuan, harusnya cepat-cepat menikah dan punya anak. Sari di keluargamu juga hampir 18 tahun. Kan? Sudah cukup umur. betul. Ibio. Tidak. Sorry. Tenang saja. Selama kamu tidak mau, ibu pasti tidak akan memaksamu menikah. Minggir. Ada apa ini? Agus, kamu datang tepat waktu. Aku kan memberi keluargamu 8.000 rupiah. Keluargamu janji akan menikahkan Sari denganku. Ebio, kita kan sudah sepakat, kalian rebut APA di sini? Cepat, cepat, cepat. Langsung kembalikan Sari ke Kak Joko. Lihat, kan aku tidak salah. Ibio. Benar-benar menjualku padanya, bukannya katanya. Ibu tidak akan memaksaku menikah? Bukan begitu. Sorry. Ibu benar-benar tidak terima uangnya. Uangnya aku yang terima. Loh Bu, uang mahar Sari itu, kan uang keluarga kita. Aku yang terima, kenapa? Uangnya keluarkan. Habis kalah judi. Apa? Bajingan. Kenapa kamu memakiku? Kalau bukan karena Sari si anak perempuan penguras uang ini, urusan ini bisa jadi kacau begini. Menurutku, Sari harus diikat dan dikirim ke ranjang Kak Joko. Kalian semua dengarkan? Wati Hartono, aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, hari ini kamu antarkan Sari padaku. Kedua, kembalikan 8.000 rupiahku. Kalau tidak, urusan ini tidak bisa ditawar lagi.
kalau bukan karena kamu, bisa ada masalah receh begini? Masih bengong apa? Mary. Baik. Aku mau menikah. Baik. Aku mau menikah. Tidak boleh. Kalian semua, jangan harap bisa menyentuh anak perempuanku. Aduh, ibu mau ngapain sih? Kita kan gak punya uang buat ganti rugi sama dia. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah salah mendorong Sari ke dalam lubang api ini. Suruh lari. Suruh lari. 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 Kali ini, aku bahkan rela mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Sari kami tidak akan menikah. Aduh. Aku belum pernah melihat keluarga yang berbuat seperti ini. Sudah terima uangnya, tapi nggak mau kasih orangnya. Ini sama aja kayak mendirikan tugu kesucian palsu. Ya? Menurutku, keluarga mereka hanya mengandalkan anak perempuannya yang lumayan cantik untuk menipu lebih banyak mahar. Wah, ini nggak bisa dibicarakan sembarangan. Nggak mau kasih orang. Ya, kalau gitu, kembalikan uang 8.000 itu. Kak Joko. Kita berdua berunding dulu ya? Aku mau berunding apa sama kamu? Ages, uangnya kan kamu yang ambil. Hari ini, kalau uangnya nggak kembali, gua bunuh kamu. Ebyo, cepat nasihati Sari. Ibu tiga lihat anak kendang ibu dipukuli seperti ini? Sorry, kalau hari ini kamu nggak mau ikut gua patahin satu kaki kakak ketigamu. Ibu, cepat bilang sesuatu. Wati Hartono, kamu pikir baik-baik. Kamu mau menikahkan anak perempuanmu, atau mau mematahkan kaki anak lelakimu? Ibu, cepat bilang sesuatu. Ibu, cepatlah bilang sesuatu. Jangan pukul lagi. Ebyo, aku tahu pasti ibu tidak tega lihat aku dipukuli. ITU, sorry, kamu harus lebih mengerti. Jangan selalu membuat ibu khawatir. Jengga tidak? Kan dari tadi kalau begini sudah selesai. Lihatlah kalian semua, lihatlah kalian semua. Aku tahu pasti Wati ini paling sayang anak bungsunya. Kurasa mahar yang dia tipu itu pasti akan diberikan ke anak laki-lakinya nanti. Sorry, cepat. Siapa bilang aku setuju menikahkan Sari? Dasar anak kurang ajar. Kamu bahkan mau menjual adik perempuan kandungmu sendiri. Aku tidak punya anak sepertimu. Hari ini kau sampai mati dipukuli pun. Itu salahmu sendiri. Ebyo, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Wati, orangnya tidak kau berikan, uangnya juga tidak kau kembalikan. Kau pikir gue gampang ditipu? Hah? Sari kami sama sekali tidak akan menikah denganmu. Soal uang 8.000 itu, aku bisa buatkan surat utang. Nanti akan ku kembalikan. Kalau kau tidak setuju, aku akan pergi ke polisi. Biar polisi yang menilai. Baik. Surat utang ya surat utang. Tapi, gue minta bunga. Jangan takut. Tanda tangani. Sudah. Jangan sampai aku lihat kau mengincar Sari lagi. Kalau tidak, kau akan kuhadapi. Sorry, kita pergi. Ebyo. Ages, ini semua karena kau. Makanan yang sudah di mulut gue bisa terbang lagi. Hah? Bang. Jangan buru-buru. Hei, aku ini masih punya satu surat pernikahan Sari. Wahahaha. Kau tenang saja, kali ini aku pasti akan membuat Sari dengan patuh mengikutimu. Ebyo, Joko itu benar-benar preman. Setelah kejadian hari ini, aku takut nanti dia masih akan datang cari masalah ke rumah kita. Sari benar. Harus cari cara menyingkirkan bencana ini.
Pak Su. Pak Su, mau kemana? Adu, Buang. Sekarang aku nggak ada waktu ngobrol sama kamu. Koperasi kehilangan barang lagi. Nyaman, kan? Ibu. Kenapa ibu bawa Sari pulang? Sari kan keluarga kita. Kalau nggak pulang, mau kemana lagi? Bukan, Ibu. Bukannya kita sudah sepakat. Minta mahar lebih banyak buat biaya buka restoran aku? Restoran. Yang penting itu restoran, atau kebahagiaan adikmu? Sorry, setiap hari bangun pagi-pagi buta, melayani kalian para kakak, tapi kalian? Malah carry kara menjual dia. Hati nurani kalian. Sudah demikian anjing. Aduh, Ibu, kami bukan maksud begitu. Lihatlah Sari ini, sebentar lagi umurnya 18 tahun. Ini kan sudah waktunya, cari jodoh. Lagi pula, kondisi ekonomi keluarga Joko juga nggak buruk, kan? Kalau kamu rasa bagus, kamu saja yang menikah lagi ke sana. Kamu ngomong apa sih? Dasar pengecut, dari tadi nggak keluar sepatah kata pun. Asha, Ibu, sini. Cepat duduk. Ibu, sebenarnya, aku sama sekali nggak setuju. Sari menikah dengan Joko itu. Orang itu kelihatannya bukan orang baik. Lihat, kamu bikin ibu marah. Cepat minta maaf sama ibu. Dia bikin aku dipukuli Joko. Kali ini kalau nggak kasih uang jajan lebih buat bikin aku senang, aku pasti nggak bakal maafin dia. Lihat saja nanti, ibumu cuma bisa melampiaskan amarahnya ke kalian berdua. Begitu si bungsu pulang, pasti mukanya berubah. Sudah pulang. Sini, ke samping ibu. Sudah kubilang ibu paling sayang aku. Berani-beraninya pulang. Berani-beraninya pulang. mulai berkelahi. Berani-beraninya pulang. Berani-beraninya pulang. Kamu masih berani pulang. Mulai berkelahi. Aduh, berantem. Berani-beraninya kamu pulang. Berani-beraninya kamu pulang. Ibu. Dasar bocah, jangan lari. Kamu cuma gara-gara ini, pukul aku kalau berani. Memang kamu yang mau kupukul. Adik kandung sendiri saja kamu sakiti. Kamu ini binatang. Aku sakiti dia bagaimana? Dia kan cuma anak perempuan, memang sudah jadi beban. Dibesarkan sampai umur berapapun akhirnya, tetap dinikahkan. Aku ini anak laki-laki ibu. Aku yang bisa meneruskan keturunan keluarga ibu. Diam kamu. Ibu tidak punya anak laki-laki sepertimu. Aduh, ibu, kalau ibu pukul aku lagi, nanti ibu tua, siapa yang akan merawat ibu? Bulletin. Jangan sampai gara-gara anak perempuan, hati jadi sakit pada anak sendiri. Ini kan, Payah. Bu. Anak perempuan itu, pasti akan dinikahkan juga. Besak lusa. Sudah jadi menantu orang lain. Yang paling menyayangi ibu tetap anak laki-laki. Omongan kalian itu sampah. Dari ketiga anak laki-laki ibu ini, ada yang bisa diandalkan tidak? Coba lihat Sari di keluarga kita. Umur 6 tahun sudah mulai kerja di sawah. Setiap hari bekerja keras tanpa mengeluh. Tidak pernah membuat masalah untuk ibu. Bahkan demi menghemat uang keluarga. Dia rela tidak sekolah. Anak yang baik seperti ini, Mana tiga ibu berikan ku orang lain. hari ini ibu akan bilang dengan jelas, selama Sari tidak mau, dia tidak perlu menikah. Ibu. Anak baik, kamu tidak perlu khawatir. Kita akan sekolah. Kita juga akan kuliah. Jadi orang yang sukses, ya. Ibu kok tiba-tiba seperti berubah? Opération Sekali pada Sari. Ebio, ibu mau menyekolahkan dia? Ibu gila? Kita mana ada uang untuk biayai dia? Iya, ibu. Sari sudah hampir 18 tahun. Sekarang baru sekolah. Sudah terlambat. YK, Lagipula dia kuma perempuan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Kami ini kakak-kakaknya. Nanti kalau sukses pasti akan menjaga dia. Diam semua. Mau sekolah atau tidak, biar Sari sendiri yang putuskan. Sari, kamu bilang. Ibu. Aku tidak mau sekolah lagi. Aku nggak mau sekolah lagi. Sorry. Katakan yang sebenarnya pada ibu. Kamu mau nggak pergi ke sekolah? Sekolah butuh biaya banyak.
Aku nggak mau lihat ibu susah-susah. Sekolah ini. Aku nggak mau lanjut. NAK. Urusan uang jangan kamu khawatirkan. Kamu bilang saja sama ibu, kamu mau nggak? Pergi ke sekolah belajar ilmu? Mau. Aku mimpiin banget bisa sekolah. Nah, itu dia. Urusan uang, serahkan sama ibu. Jangan, Bu. Ini bukan main-main. Ibu tahu nggak, SMA Kabupaten, setahun butuh biaya berapa? Keluarga kita nggak sanggup bayarin. Dasar anak merepotkan. Bu, kondisi keluarga kita sekarang, mana ada uang sisa? Buat biaya yang Sari sekolah? Ayah. Kalau menurutku, mending Sari cepat-cepat dinikahkan saja. Rumah kita juga jadi lebih lega. Diam kalian. Aku dari awal nggak ngandalin kalian buat bayarin uang sekolah Sari. Urusan uang, aku sudah punya cara. Asha, Bu. Jangan-jangan ibu masih nyimpen uang pensiun? Ikut aku. Ini kolam ikan yang kuborong pakai uang pinjaman. APA. Kamu bilang kamu minjam uang buat borong kolam ikan jelek ini? Kamu ini. Ini lagi musim dingin. Permukaan air gampang banget beku. Ikannya nggak bakal hidup. Bu, siapa yang nipu ibu sampai borong kolam ini? Aku cari dia. Bu, urusan sebesar ini, kenapa ibu nggak bicarain dulu sama kami? Kayaknya uang ini bakal hilang percuma. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, tahun 96 ada kemarau panjang. Hasil panen gagal, justru sungai-sungai mengering. Bikin ikan dan udang jadi barang langka. Kalian lihat saja nanti, kolam ikanku ini pasti menghasilkan uang. Aku nggak setuju. Cepat kamu cari orang itu, batalin kontrak kolam jelek ini. Aku juga nggak setuju. Qui n'a pas Camus suka Sambarangan en bil Keputuzan? Aduh, kami berdua juga nggak setuju. Aku sama sekali nggak ngarep. Kalian bisa bantu. Kalian tenang saja. Urusan ini, aku yang kerjain sendiri. Nggak ada hubungannya sama kalian. Bu, aku dukung ibu. Ibu, aku dukung ibu. Anak baik. Ibu punya cara. Aku memang tidak mengerti apa-apa. Tapi aku tahu, apa yang ibu katakan pasti benar. Pasti akan berhasil. Dengan kata-katamu ini, ibu pasti tidak akan mengecewakanmu. Aduh, ibu. Ibu ini kemasukan setan ya? Tadi melarang Sari menikah, sekarang mau menyewa kolam ikan jelek ini. Ibu ini, aduh. Apa yang ibu lakukan, harus lapor sama kamu. Urusanku jangan kau ikut campur. Ibu. Kalau ibu masih anggap kami anak laki-laki ibu, dengarkan kata-kata kami. Cepat batalkan sewa kolam ikan ini. Minta uangnya kembali. Kolam ikan ini selama sekali tidak akan kubatakan. Pak Kepala Desa, tolong nasihati ibu mertuaku. Wadi, aku sudah dengar. Usiamu sudah segini. Buat apa repot-repot dengan kolam ikan? Lebih baik dengarkan anak dan menantumu. Pak Kepala Desa, ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Bapak. Aku sudah putuskan. Siapapun yang membujuk, tidak akan berguna. HMPH. Itu kata ibu sendiri. Keputusan ini juga ibu sendiri yang buat. Kalau nanti tidak bisa bayar utang, jangan cari aku dan Herman. Apa yang kau katakan ini? Diam saja. Ini semua untuk kebaikan kita. Baik, Urusan ini, bagaimanapun hasilnya. tidak ada hubungannya dengan kalian. Hanya omong saja tidak cukup. Harus buat perjanjian tertulis. Kebetulan hari ini Pak Kepala Desa ada di sini. Jadi saksi untuk kita. Bagaimana menurut kalian, Bambang, Agus? Baik, aku yang tulis. Sekarang kalian puas? Aku peringatkan, kalau kolam ikan ini menghasilkan uang, jangan iri. Satu kolam ikan, bisa dapat berapa duit sih? Keluargaku sudah mengeluarkan uang, menyewakan 20 hektar ladang jagung untukku. Tahun depan, pasti hasilnya berlipat ganda. Kakakapar. Ada jalan bagus seperti ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Jangan harap. Nanti uang yang kami hasilkan, kalian jangan harap dapat sepeser pun. Ini. Bagus. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Lihat ladang jagungmu yang menghasilkan uang, atau kolam ikanku yang menghasilkan uang. Tarung ya tarung. Nanti, kalian satu persatu harus berlutut di tanah, memohon padaku.
Aku pergi dulu. Diam aja ngapain? Ibu, aku duluan ya. Kia Oing pasti kewalahan kalau nggak ada yang bantu. Wah, Ibu, pinggangku lagi sakit banget nih. Nggak bisa bantu ibu kerja. Aku duluan ya. Aduh, aku cuma dengar ibu yang ngasih duit ke anak. Nggak pernah dengar anak yang kerja pirip-piripnya. Aku juga ada urusan. Aku juga duluan. Nggak ada satupun yang bisa diandalkan. Ibu, aku dukung ibu. Anak baik. Ibu ada akal. Kalian jemur jaring ikan ini. Dengan baik ya? Ya, kamu kasih makan ikannya. Apa Wati ini otaknya rusak? Kok tiba-tiba bikin kolam ikan? Iya, bener juga. Janda begini, tiap hari bikin ribut aja. Entah dia punya niat apa. Biarkan dia bangkrut. Kita bayarnya per hari, dibayar tiap hari. Kalian tunggu di sini ya. Oke, baik. Ibuku ini. Berani banget ya bayar orang buat kerja. Ibuku bayar berapa per hari? 2 yuan. Sedikit. Jengger ya, keluargaku nggak punya duit. Kayaknya nggak lama lagi, dia nggak bisa bayar gaji. Kalian mendingan sekarang, minta lebih banyak. Kalau dia nggak setuju, kalian mogok kerja. Aku nggak bohong loh. Nanti kalau udah dapet, bagikan lebih banyak ke aku aja. Oke, itu gampang. Sudah capek ya? Ini upahnya. Kurang. Kami minta 5 yuan. Apa? Kalau enggak, kerjaan ini kami nggak lanjutin. Kami nggak mau lanjut kerja ini. Bukannya dulu udah sepakat 2 yuan? Kerjaan di kolam ikannya banyak banget dan ruwet. 1 hari kerja, kami minta 5 yuan. Nggak banyak kan? Lagi pula, lihat aja. Siapa di desa ini yang mau bantu kamu? Kami mau bantu aja udah untuk buat kamu. Mereka ini mau main naik harga? Jangan mimpi. Gimana? 5 yuan, mau lanjut nggak? Kalau nggak, kami pergi loh. Aku cuma punya 2 yuan. Lebih dari itu nggak ada. Hah, nggak jadi. Kalian main naik harga? Aku aja nggak berani pakai jasa kalian. Kalau gitu, kamu harus bayar. Upah kami hari ini dong. Kerjaan kalian aja belum selesai. Ngapain dibayar? Cepat pergi. Oke, kamu mengusir kami, nanti lihat aja. Di desa ini, siapa lagi yang mau bantu kamu? Iya betul. Jangan nanti nangis-nangis minta tolong ke kami. Ibu ada apa ini? Nggak apa-apa. Cuma beberapa pekerja mau main naik harga. Ibu usir mereka pergi. Ibu, biarkan aku bantu ibu kerja. Aku nggak mau sekolah lagi. Bibi Lee dan yang lain bilang, anak perempuan sekolah nggak ada gunanya. Nggak boleh. Sorry, kamu harus ingat. Anak perempuan desa, hanya dengan bersekolah, bisa keluar dari tanah ini. Hanya dengan bersekolah, baru bisa dihormati orang. Urusan lainnya jangan kamu pikirkan. Fokus aja sekolah, sisanya serahkan ke ibu. Ya, aku ingat. Aku akan belajar dengan giat. Lulus ujian masuk universitas, lalu, ajak ibu tinggal di kota. Bagus. Kita ibu dan anak sama-sama berusaha. Tapi ibu, ikan di kolam ibu ini, beneran bisa laku dijual nggak? Ibu, di sini benar ada yang beli ikan? Bagaimana kalau aku temani ibu saja? Sorry. Kamu cepat pulang dan belajar. Di sini ibu sendiri saja cukup. Barang yang langka jadi mahal. Di kehidupan sebelumnya ada kemarau panjang. Ikan dan udang jadi langka. Restoran-restoran di kota, sampai berebut beli ikan dan udang dengan harga tinggi. Di sini banyak kendaraan lewat. Pasti ada peluang bisnis. Wah, ibu. Ini sudah lebih dari sebulan. Ibu belum jual 1 ekor ikan pun. Ya? Aduh, ibu. Ikan-ikan di kolam ibu itu mungkin sudah busuk semua. Sudah, jangan banyak bicara. Aku salah ngomong apa? Ibumu bikin keributan besar. Sekarang seluruh warga desa pada nungguin kita jadi bahan tertawaan. Kamu nggak malu? Aku aja malu. Itu, ibu. Cuaca dingin begini. Bagaimana kalau ibu ikut aku pulang dulu? Ngomong apa sih? Aku nggak apa-apa, kamu jangan ikut campur. Sudah beberapa hari menunggu, tidak ada yang datang membeli ikan dan udang. Jangan-jangan, aku salah enggak? Ibu akhirnya pulang. Pemilik sebelumnya kolam ikan itu, sudah datang ke rumah nagih sewa. Bukannya katanya bayarnya 6 bulan lagi, sekalian?
Dia lihat kolam ikanmu, sama sekali nggak ada hasilnya. Jadi dia panik. Menurutku, ibu dari awal nggak seharusnya menyewa kolam ikan. Berikan uang itu padaku. Aku mau buka restoran. Sudah lama balik modal. Ayah, sekarang uang nggak dapat, malah punya utang numpuk. Dulu kan sudah disepakati, utang itu nggak ada hubungannya dengan kami. Aku ingat betul, di kehidupan sebelumnya harga ikan dan udang naik. Restoran-restoran di kota sampai berebut. Kok bisa begini? Ibu, Ada yang mau beli ikan? Ibu, ada yang mau beli ikan? Ada yang mau beli ikan. Ada yang cari kita untuk beli ikan. Sorry. Kamu bilang siapa yang mau beli ikan? Itu dia, koki dari restoran di kota. Keluarga kalian, ada ikan? Ada. Aku pergi ke kota beli pakan ikan. Kebetulan di jalan ketemu beberapa orang. Mereka tanya di mana jual ikan. Jadi aku ajak dia ke sini. Bagus, Sari. Kamu benar-benar bintang keberuntungan ibu. Hah? Dia cuma koki kok. Bisa beli berapa banyak ikan sih? Kayaknya cuma buang-buang waktu. Ayah, orang yang dibawa Sari ini nggak bakal ada hasilnya. Kayaknya Wati ini sudah gila. Asal ajak orang, lalu jual ikannya. Ini kan musim dingin. Siapa yang mau beli ikan khusus? Mana ikannya? Kayaknya kalian bohong ya. Hei, aku benar-benar punya ikan. Semua ada di kolam. Sekarang juga bisa kutunjukkan. Wah, cuma kolam ikan sekecil ini. Bisa ada berapa banyak ikan? Paling sedikit 1000 jin. Wah, sebanyak itu. Cuma dia yang ternak ikan di desa ini. Ini kan musim dingin. Ikan-ikannya hampir nggak laku. Kak, ikan-ikan ini, semua dipelihara ibu dengan susah payah. Aku mohon, beli 1 ekor saja boleh. Tidak bisa. Beli 1 saja pun boleh. Tidak bisa. Sudah kubilangkan. Kamu punya ikan berapa banyak? Aku mau beli semuanya. Kamu bilang apa? Ikan dari rumah saya, Bapak mau beli semuanya? Betul. Ikan-ikan ini, aku mau beli semuanya. Ini, saya datang dari kabupaten sebelah. Sumber air di hulu sana sudah kering semua. Sama sekali tidak dapat ikan. Sekarang juga hampir tahun baru. Ikan ini permintaannya sangat tinggi. Kolam ikan kamu benar-benar menyelesaikan masalah besar. Jadi, berapapun banyaknya, saya mau beli. Bagus sekali. Ikan di kolam kami, Bapak boleh pilih sesuka hati. Kak, ibu saya itu pembudidaya ikan. Kalau Bapak berkenan, bantu kami hubungi restoran di kota. Kami bisa pasok dalam jangka panjang. Kamu? Nona kecil ini, lumayan jago berbisnis ya. Aku bantu hubungkan juga boleh. Tapi dengan banyaknya pesanan ini, aku khawatir kamu tidak sanggup hitung pembukuannya. Saya yang hitung. Dulu di kelas, matematika saya juara 1. Anak baik. Tidak masalah. Kalau begitu, sudah sepakat. Ini uang muka 300 yuan. Besok saya akan kirim orang untuk ambil ikannya. Saya mau yang segar ya. Tidak masalah. Bapak tenang saja. Pasti segar. Hati-hati di jalan. Bagus sekali. Ibu, tidak baik. Ibu, gawat. Air sungai nggak bisa disalurin ke sini. Tanaman jagung kita, semua mati. APA, Nangis terus buat apa? Pulang dulu ke rumah. Kita cari solusi bareng-bareng. Habis. Semua habis. Itu kan modal buat beli peti mati orang tuaku. Semua habis. Sekarang ngomong ginian buat apa? Menurutku sih, ibumu itu lebih jeli. Uangnya dipakai buat kolam ikan. Dulu malah nentang ibumu. Sekarang baru nyesel, kan? Pak Kepala Desa, udah kayak gini, jangan ngomong yang enggak-enggak dong. Amble, bayar dulu utang ke keluarga Besan. Ibu, ini. Kita kan satu keluarga, taruhan apa taruhan, udah nggak usah dianggap. Uangnya kamu ambil dulu. Anggap aja ibu pinjamin, tapi kalian harus balikin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ibu. Sekarang kita juga punya uang. Lihat. Restoran aku ini. Bukan ibu pelit ngasih uang. Kemampuanmu yang setengah-setengah itu, nggak sampai setahun pasti bangkrut. Lupakan saja niatmu itu. Ibu, aku.
Uang ini buat biaya sekolah Sari. Jangan ada yang berani ambil. Uang ini, siapa yang berani ambil? Semua punya gue. Semuanya milikku. Wahahaha. Joko, kamu datang lagi berapa? Nagih utang. Utang ya harus dibayar. ITU sudah sewajarnya. Kasih uangnya. Aku di sini cuma punya 250. Ini dulu buat kamu, sisanya nanti. Kamu bilang siapa 250? Ha! Wadi, tengga ya. Aku datang hari ini bukan cuma buat mahar. Kamu juga harus ganti rugi 20.000 untuk kerugian bad. Kalau ditambah bunga, kamu harus bayar 30.000. Apa? Kerugian baden? Mimpi. Paling. Aku lapor ke polisi. Waduh. Wadi, lihat ini. Ini apa? Di atas sini. Ada tanda tangan anak perempuanmu sendiri. Laporkan aku ke polisi. Maka aku akan lapor anakmu ke sekolah. Lihat saja dia masih bisa hidup enak apa enggak. Surat nikah. Ibu, gimana nih? Kalau kepala sekolah tahu, pasti nggak mau terima aku. Kalau kepala sekolah tahu, pasti tidak akan menerimaku. Baik. 30.000 rupiah. Aku berikan padamu. Ibu, itu kan 30.000 rupiah. 30.000 bisa beli rumah kecil di kota. Ini adalah sertifikat tanah keluarga kami. Kujadikan jaminan dulu. Uang 30.000 itu akan kukembalikan padamu. Jangan ibu. Ini satu-satunya tanah kita. Hahaha. Wadi. Sertifikat tanah ini, gue ambil dulu. Hahaha. Uang 30.000 itu, kalau kau tidak bisa bayar, jangan harap bisa balik. Hahaha. Ibu, kenapa kau benar-benar kasih sertifikat tanah padanya? Dia itu bajingan. Ngapain kau hiraukan dia? Kita tidak bisa benar-benar menikahkan Sari dengannya, kan? Ibu, sertifikat tanah jangan diberikan. Aku mau menikah dengannya. Kau dengarkan? Sari bilang dia mau. Anak bodoh ini, apa yang kau bicarakan? Uang hilang bisa dicari lagi. Ibu sama sekali tidak akan mengorbankanmu sebagai tameng. Aduh, yang sudah masuk kantongku, ya sudah jadi milikku. Gue masih ada urusan, gak main lagi sama kalian. Tunggu. Serahkan surat pernikahan itu. Bukannya ini beberapa hari lalu, yang disuruh tanda tangani Kak Agus, surat pemberitahuan masuk sekolah? Sorry. Ini adalah surat penerimaan sekolah. Cepat tanda tangan di sini, ya. Kak Agus, kapan aku bisa ke sekolah? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kamu bohong padaku. Aduh. Kamu ini cuma anak kecil, ngerti apa? Jengke ya. Abang Ketiga ini sedang memikirkan urusan pernikahanmu. Lajapila, kalau kamu menikah dengan Joko itu, mana ada masalah sebanyak ini, iya kan? Kamu. Bajingan kau. Adik kandung sendiri saja dibohongi. Kamu masih manusia apa bukan? Iya, Agus, kamu ini ngapain sih? Kamu malah bantu orang luar, mencelakai keluarga sendiri. Pantaskah kamu begini? Kamu ini? Agus, aku malah harus berterima kasih padamu. Nanti surat tanahnya, setelah dijual, aku kasih kamu bagian lebih banyak. Wah, Kak Joko, ini katamu sendiri ya. Gampang, gampang. Mau jual tanah lagi? Tinggal beberapa hari lagi. Reformasi tanah akan dilaksanakan. Desa akan menyerahkan tanahnya, lalu dikontrak oleh masing-masing keluarga. Mau cari untung? Mimpi kali, Wadi. Beberapa hari lalu, kamu di depan begitu banyak tetangga mempermalukanku, bahkan merebut istriku. Hari ini,
Aku akhirnya bisa melampiaskan kekesalan ini. Sorry di keluargamu. Kalau nanti tidak ada yang mau menikahinya, jangan nangis-nangis minta tolong padaku. Minta tolong padamu? Jangan kira aku tidak tahu. Uang 8.000 yuanmu dulu itu. Dari mana asalnya? Hei, jangan asal ngomong. Uang itu hasil jerih payahku sendiri. Hasil jerih payah sendiri? Pak Kepala Desa, akhir-akhir ini di desa kita, koperasi, sering kehilangan barang, ya? Lo, kamu tahu dari mana? Saya mau melapor. Joko itu mencuri beras, tepung, minyak dari koperasi. Barangnya diganti dengan yang jelek. Untungnya dia ambil sendiri. Mencuri beras, tepung, minyak, dan bahan makanan dari koperasi. Menjual barang berkualitas rendah sebagai barang bagus. Untuk mengambil keuntungan darinya. Kau menuduh orang baik-baik. Pak Kepala Desa, jangan dengarkan dia. Bulan lalu koperasi hilang 25 kg minyak begitu saja. Masa kau? Tidak, Pak Kepala Desa. Aku tidak. Jangan dengarkan fitnah perempuan ini. Dia cuma mau balas dendam padaku. Aku, Joko, Walaupun sehari-hari suka bercanda sedikit. Tapi Urusan mencuri harta milik umum, itu mustahil banget. Pak Kepala Desa, kau harus percaya padaku. Kau ambil barang milik umum atau tidak? Kau sendiri yang tahu di hari. Urusan aku ambil barang koperasi ini, ibuku sendiri saja tidak tahu. Bagaimana Wati bisa tahu? Pasti cuma nebak. Kau asal ngomong saja. Kau punya bukti? Kalau tidak ada bukti, itu fitnah. Aku akan melaporkan kalian. Akan kumasukkan kalian semua ke PCS. Kalian tunggu saja CLF. Ibu. Ini bukan mama. Walopin Joko itu bajangan. Tapi mana mankin dia berani ambil harta milik umum. Aku, Wati Hartono, bersumpah kepada langit. Apa yang kukatakan semuanya benar. Joko itu benar-benar pencuri. Ibu tahu sesuatu? Radang ini sudah kekeringan setahun. Di rumah bahkan tidak ada sedikit pun lauk. Sorry. Ibu, minyak ini. Kalian bawa untuk dimakan. Ladang ini sudah kekeringan setahun. Dari mana kau dapat minyak kedelai ini? Ladang ini sudah kekeringan setahun lamanya. Dari mana kamu dapat minyak kedelai ini? Itu Joko. Dia dari dulu, mencurinya dari koperasi. Apa? Dia yang mencurinya. Mencuri harta milik umum, tapi bisa kena hukuman. Aku tadinya mau melaporkannya. TAPI. Ketahuan sama dia. Minyak kedelai ini adalah yang kuambil diam-diam. Kalian jangan sampai ketahuan orang. Siapa bilang tidak ada bukti? Joko ada di sini. Tangkap dia. Kalian mau apa? Aduh. Pak Su, kenapa kamu datang? Pak Kepala Desa, lihat. Ini semua ditemukan di rumah Joko. Di rumahnya masih disimpan puluhan kilo beras dan tepung. Semuanya dicuri dari koperasi kita. Barang milik umum berani juga kau curi? Untung ada Wati Hartono yang melapor. Kami dari rumah Joko, di bawah lubang anjing di pintu, menemukan minyak ini. Pak Kepala Desa, aku tidak salah kan? Seperti hama yang mencuri harta milik umum ini. Harus diapakan? Bajingan ini segera bawa ke kantor polisi. Bajingan ini segera bawa ke kantor polisi. Ibu, ternyata dari awal, ibu sudah melaporkan Joko ya? Ibu, waktu itu ibu memanggil Paksu. Ternyata karena hal ini ya. Bu Wati. Aku sekarang gak ada waktu ngobrol sama kamu. Koperasi kehilangan barang lagi. Aku harus cepat-cepat periksa. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Kamu saat sepi, pergi ke lubang anjing di rumah Joko. Gali sedikit. Nanti ketahuan. SST. Jangan sampai dia curiga. Beneran, aku, Wati Hartono, berani jamin dengan nyawa. Aku heran kenapa akhir-akhir ini dia punya banyak uang. Pasti ada masalah. Aku langsung pergi. Nggak mungkin. Hal ini cuma aku sendiri yang tahu. Kalian dari mana tahu? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Kamu sudah melakukan banyak perbuatan jahat, lambat laun pasti ketahuan. Ini adalah balasan untukmu. Jangan banyak bicara dengannya. Segera bawa ke kantor polisi. Mencuri begitu banyak barang milik umum.
Cukup buat kamu makan beberapa tahun di penjara. Aku tahu salah, Kaksu. Aku juga cuma tergoda sesaat. Maafin aku kali ini ya, aku nggak akan berani lagi. Aku mohon, Pak Kepala Desa. Tolong bela aku. Pak Kepala Desa. Memaafkanmu? Mimpi. Bawa Pergi, bawa Pergi. Pak Kepala Desa. Ibu hebat sekali. Nanti Joko nggak akan berani lagi datang ke rumah kita. Biar masalah. Untungnya di kehidupan sebelumnya kamu ingat ibu, dan ambilkan minyak kedelai untuk ibu. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. NAK. Untunglah di kehidupan sebelumnya kamu ingat ibu, kasih ibu minyak kedelai. Kamu yang selamatkan dirimu sendiri. Anak perempuan. Ibu, ya ampun. Kalau dari dulu kamu udah kayak gini, ngapain kamu kasih sertifikat tanah ke dia? Sekarang semuanya hancur, tanahnya hilang, uangnya juga hilang. Kakak ketiga, kamu masih berani ngomong gitu ke ibu? Kamu malah beliin orang luar, ngebantu si Joko bajingan itu. Kalau nggak gini, keluarga kita nggak bakal. Sekarang baru tahu ngomong ya, waktu takut sama istri. Di mana? Dulu waktu ambil mahar dari Joko, kan kamu yang setuju. Malah menggat-menggat, sekarang malah nyalahin aku. Palsa. Kakak ketiga, gimana sih ngomongnya ke kakakmu? Sudahlah, semuanya, jangan banyak omong. Sekarang udah kejadian begini, uangnya juga nggak bakal balik. Jangan sok jadi penenggat di sini. Di keluarga ini, kamu yang paling pengecut. Seharian cuma mikirin restoran jelekmu itu, mikirin duit receh itu. Kamu anggap gue bodoh, ya? Kakak ketiga, ngomong itu harus pakai hati nurani. Kapan aku ngitung-ngitung duit keluarga, kamu tiap hari nganggur. Nggak kerja, nggak ada kerjaan beneran. Masih berani ngomongin aku, di sini. Siapa yang kamu omongin? Ya Camus. Coba ulangi lagi. Ngomongin kamu kenapa? Kamu tiap hari nganggur. Nggak kerja, nggak ada kerjaan beneran. Di keluarga ini, kamu yang paling pengecut. Gue hajar lo. Ay Greco. Kalian semua, diam. Tiap hari cuma bisa berantem mulut. Nggak ada yang bikin ibu tenang. Ibu, tolong nilai yang benar. Selama ini bertahun-tahun, siapa yang nggak ada kontribusi ke keluarga ini? Ibu sendiri yang tahu. Kakak ketiga, minta maaf sama adikmu. Masa sih? Kalau bukan karena kamu, tiap hari minum dan judi di luar, nggak bakal ada masalah-masalah sial ini. Kalau hari ini kamu nggak minta maaf, kedepannya jangan panggil ibu lagi. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf, jangan panggil aku ibu lagi. Kamu suruh aku minta maaf ke Sari? Betul. Kamu ini kakak kandungnya sendiri. Kok teganya menipu adik kandungmu sendiri, dibucok-bucok dan ditipu, lalu dijual? Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Kamu harus minta maaf sama dia. Ibu kenapa sih? Dulu berapapun salahku, ibu tidak pernah marah. Sekarang ibu suruh aku minta maaf ke si cewek Sari ini? Dulu aku terlalu memanjakanmu. Aku yang membuatmu jadi seperti ini. Aku yang harus mengajarimu dengan benar. Baik. Minta maaf ya minta maaf. Aku cuma takut si cewek brengsek ini tidak sanggup menerimanya. Sorry. Sari, aku salah. Kak, aku tidak memaafkanmu. Kamu. Dasar perempuan hina, apa katamu? Dulu, aku rela berhenti sekolah supaya kamu bisa sekolah dan bekerja di ladang. Tapi kamu, uang sekolahnya dipakai untuk berjudi. Bahkan mau menjualku ke Joko, si preman itu, untuk ditukar uang. Kak, pernahkah kamu menganggapku sebagai adikmu? Sama-sama anak ibu. Kenapa aku yang harus menderita seperti ini? Jangan harap aku akan memaafkanmu. Kamu. Baik. Kalian semua pada benci sama aku ya? Aku pergi. Aku pergi, sudah cukup kan? San, aduh. Sari, kan kita ini satu keluarga. Ngapain bicara sekeras itu? Memangnya omelan Kak, yang bilang aku pantas dijual, tidak keras? Sari, kakakmu cuma bicara sembarangan. Jangan dipikirkan. Iya, betul. Laki-laki baik harus punya cita-cita tinggi. Dia bicara tanpa pikir panjang. Kamu ini perempuan, nggak usah dipikirkan juga. Iya, kan? Ibu, memangnya aku salah ngomong? Apa aku salah ngomong? Kamu nggak salah. Sorry. Anak yang baik itu yang berani melawan.
Nanti kalau kamu pengen ngomong apa atau pengen ngapain, langsung aja lakukan. Ibu selalu dukung kamu. Oh iya, Ibu. Tanah kita sekarang udah nggak ada. Lahan jagung juga gagal panen. Cuma sisa kolam ikan. Cuma ngandalin ternak ikan. Nggak bakal cukup buat 6 orang sekeluarga lewat tahun baru. Ibu. Nanti kalau ibu ada kesempatan bagus lagi, jangan disimpan-simpan sendiri. Kami berdua bisa bantu kok. Sekarang yang paling penting adalah menyiapkan 100 kilo ikan untuk kepala koki itu. Kalau pesanan ini berhasil, kedepannya bakal lebih mudah. Nggak apa-apa, Ibu. Aku dan Hongwen 2 hari ini kosong. Bisa bantu Ibu. Iya, betul. Kalau ada yang perlu dibantu, Ibu langsung bilang aja. Ibu, aku juga bisa bantu, tapi ibu harus kasih aku uang jajan. Ibu, aku juga bisa bantu. Ikan sebanyak ini. Harus ditangkap terus diolah. Walaupun kalian semua bantu, nggak bakal keburu. Haha. Aku punya ide bagus buat kalian. Suruh orang desa bantu kalian kerja. Caranya gimana? Kolam ikannya disita. Apa? Kolam ikannya disita. Semua urusannya desa yang tanggung. Apa? Coba kamu pikir. Kolam ikan sebesar ini. Keluargamu juga tidak akan sanggup mengurusnya. Lebih baik diserahkan ke desa. Kita kelola bersama-sama. Kolam ikannya diperluas. Hasilnya dibagi rata. Tentu saja. Kamu sebagai pemiliknya pasti dapat bagian terbesar. Ini urusan yang kuatur. Warga desa pasti setuju. Wang Sugue ini, Lisik dan Saraka. Di kehidupan sebelumnya, dia merampas harta warga untuk disita. Akhirnya semuanya jatuh ke tangannya sendiri. Dia pikir aku bodoh? Aku ini berniat membantumu. Kamu seorang janda mengelola kolam ikan. Sudah bikin warga desa bergesip. Pasti ada saja orang yang berniat jahat. Aku ini mau membantumu. Pak Kepala Desa, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi soal ini, saya tidak Tujuh. Kolam ikan keluarga kami sendiri yang urus. Tidak perlu Anda repot-repot. Kamu ini bicaranya bagaimana sih? Masalah hari ini, kamu buat jadi heboh. Banyak warga desa yang memperhatikan. Lagi pula kamu punya utang luar. Kamu ini menempatkan dirimu di posisi yang berbahaya. Kalau hari ini kamu tidak dengan hakim, kamu akan menyesal. Mereka mau bergosip apa? Itu urusan mereka. Aku bertindak benar, berdiri tegak. Cari uang dengan kerja keras sendiri. Tidak perlu lihat wajah orang lain. Kok keras kepala sekali kamu? Kalau caramu seperti ini, nanti menurutku, siapa lagi di desa yang mau bantu kamu kerja? Tidak menjahati kamu saja sudah bagus. Nanti kalau ikan tidak bisa diserahkan, semua usaha jadi sia-sia. Perkataanku ini, kamu pikirkan sendiri. Ibu, perkataan Pak Kepala Desa juga ada benarnya. Orang-orang di desa kita ini, sifatnya sempit. Pasti iri kita dapat uang. Bagaimana kalau nanti ada yang racuni kolam ikan kita? Gimana dong? Bukan, mana ada benarnya. Ibu jangan dengarkan omong kosong mereka. Uang keluarga kita, kenapa harus dibagi-bagi ke orang lain? Ayah. Ibu, aku ada ide. Ibu, aku punya satu ide. Kita bisa bekerja sama dengan warga desa. Bekerja sama? Bagaimana caranya? Kita bisa jual benih ikan dengan harga modal. Ke warga yang mau ikut patungan. Kita semua bisa pasok barang-barang. Nanti, bagi hasilnya sesuai kontribusi masing-masing. Jadi nggak ada yang merasa berutang budi. Aduh, sorry. Ide yang bagus sekali. Dengan begini, masalah tenaga kerja bisa teratasi dan semua bisa dapat uang bersama. Bagus. Bagus apanya? Cara begini cuma bikin kacau. Sorry, kamu ini cuma anak perempuan yang sekolahnya nggak lama. Ngerti apa? Jangan ikut campur. Anak perempuan kenapa? Sari kami ini pintar. Menurutku idenya bagus. Ayo kita lakukan seperti ini. Aku rasa ide Sari cukup bagus. Kalau ada uang, kita bisa dapatkan bersama. Tapi jangan sampai cari uang dengan cara kotor. Betul kan, Pak Kepala Desa? Pak Kepala Desa, kata-katanya kasar tapi masuk akal. Ini kan urusan keluarga kami sendiri. Setelah pintu ditutup, Bapak jangan ikut campur. Sibuklah dengan urusan Bapak sendiri. Kalian sekeluarga ini sungguh keras kepala. Aku malas berdebat panjang lebar.
Kalau nanti ada masalah, kalian tanggung sendiri. Aku nggak mau urus lagi. Sorry. Jelaskan sama ibu lebih detail, gimana cara kerja samanya? Besok kita langsung jalankan. Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa, kamu kenapa? Hah, ibumu itu keras kepala sekali. Aku sudah menasihatinya dengan baik, agar dia menyerahkan kolam ikannya ke desa. Biar kami yang kelola. Dia tetap tidak mau. Lihat saja nanti. Pasti dia akan membuat masalah. Kamu benar, ibu saya belakangan ini, seperti orang lain. Malah demi Sari, dia mau putus hubungan dengan anak kandungnya sendiri. Kamu bilang, ini bukan karena kesurupan. Lalu apa? Sen, aku ingatkan kamu dengan baik. Dulu ibumu baik padamu. Mungkin itu semua cuma pura-pura. Sekarang hatinya hanya sayang pada Sari. Kamu hari, nanti kalau kolam ikannya menghasilkan uang, semua akan diberikan pada si anak perempuan itu. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Ayah, sekarang dia mengusirku dari rumah. Apalagi soal kolam ikan, pasti tidak ada urusanku. Pasti tidak akan memberiku uang sepeser pun. Pak Kepala Desa, aku harus bagaimana? Kalau kamu percaya padaku, aku akan bantu carikan cara. Oak, aku akan ikuti semua katamu. Lebih baik kamu hancurkan saja kolam ikan itu. Lagi pula kamu juga tidak dapat bagian uang. Nanti keluargamu kembali ke kehidupan seperti dulu. Ibumu pasti akan menyayangimu seperti biasa. Ini bisa begitu? Masa aku bohongi kamu? Kalau kamu tunggu ibumu menghasilkan uang untuk Sari, siapa yang akan menganggapmu penting? Pak Kepala Desa. Hei, malam-malam begini, ngapain nongkrong di sini? Kamu ngapain di sini? Bikin kaget aja. Aku udah tahu kamu pasti balik. Ini bubur nasi yang aku hangatin buat kamu. Jangan kira dengan baik ini. Aku bakal baik sama kamu. Entah kamu kasih minum apa, sama ibu. Sampai-sampai dia begitu pilih kasih padamu. Kalau dulu, dia gak berani ngomong keras sama aku. Kak, ibu menyekolahkanmu itu sudah seharusnya. Kalau aku yang disekolahkan, namanya pilih kasih? Malas ngomong sama cewek kecil kayak kamu. Bajima sobak, aku bantu jahatin. Kak, sebentar lagi tahun baru. Sebelum sekolah buka lagi. Aku akan tetap kerja sambilan. Buat cari uang buat keluarga. Pura-pura apa sih? Siapa tahu di dalam hati kamu. Ada niat jahat apa? Ibu sendirian. Ngidupin kita berempat itu susah. Aku cuma mau bantu meringankan bebannya. Aku juga gak mau lihat kalian bertiga benci sama ibu. Kak, kalau kamu sayang ibu, kedepannya jangan bikin dia kesel lagi ya. Kalau satu paket obat ini dimasukin, ikannya bakal mati semua. Kalau gak bisa serahkan ikan, ibumu bakal ingat betapa baiknya kamu. Diam kamu. Diam kau. Kamu ini cewek kecil, berani-beraninya mengajari aku. Aku kasih tahu, semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Aku akan merebutnya kembali, cepat atau lambat. Kakak, kenapa kamu masih belum sadar juga? Kamu. Kita ini satu keluarga. Haruskah segalanya dibagi-bagi begitu jelas? Ibu akan semakin sedih kalau kamu begini. Dengarkan aku. Minta maaflah yang baik kepada ibu. Keluarga kita akan kembali seperti dulu. Minta maaf. Buat apa aku minta maaf? Kalau bukan karena kamu yang menghasut ibu, dia pasti akan mendengarkan aku. Tunggu saja, nanti, suatu hari nanti, aku akan buat kamu tahu siapa tulang punggung sebenarnya di rumah ini. Kasih. Satu bungkus obat ini ditabur. Ikan-ikan akan mati semua. Kalau tidak bisa menyerahkan ikan, ibumu akan ingat betapa bergunanya kamu. Aku tidak terima diremehkan dan diusir. Aku akan buat kamu gagal serahkan ikan besok. Nanti kalian semua akan tahu siapa orang yang paling berguna di keluarga ini.
Siapa di sana? Siapa di sana? Lao San, kamu lagi ngapain di sini? Kamu lempar apa ke kolam ikan? Kamu lagi ngapain di sini? Kamu lempar apa ke dalamnya? Emang bisa apa lagi? Racket dong. Braken? Kamu lempar racun ke kolam ikan kita? Siapa yang suruh kalian semua meremehkan aku? Kalau aku nggak dapet, kalian juga jangan harap. Siapapun jangan harap hidup enak. Kamu gila? Ya? Dosa banget. Ini salahku. Aku melakukan kesalahan besar. Ibu, sekarang baru tahu menyesal? Kalau sekarang ibu masih seperti dulu, baik padaku, aku mau pulang sama ibu. Menyesal? Yang aku sesali cuma nggak putus hubungan lebih awal sama anak durhaka macam kamu. Bajingan kau. Hal kayak gini aja berani kamu lakukan. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Mulai sekarang, aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Ebio, kamu bilang nggak mau, aku jadi anakmu lagi ya? Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Putus hubungan sama kamu. Nggak mau lihat kamu lagi. Pergi. Baik. Nanti jangan minta-minta aku balik. Mingker. Ibu, gimana ini? Besok kalau kita nggak bisa serahkan ikan, gimana dong? Ya Tuhan. Masa hidup untuk kedua kalinya. Aku tetap nggak bisa mengubah nasib, menebus kesalahanku pada Sari. Ibu, aku ikut ibu belajar memetik jagung. Dari sini mulai. Ibu, aku duluan ke kolam ikan lihat ikannya. Lalu pergi ke kota. Cari koran untuk membungkus buku. Katanya murid-murid di kota harus suka membungkus buku. Oh. Zari. Ada apa, Kak Herman? Kak Herman, ada yang mau dikatakan padamu. Kak Herman sebelumnya selalu bersalah padamu. Kak Herman memang ingin menikahkanmu dengan Joko, lalu pakai uang mahar untuk beli traktor. Tapi Kak Herman sekarang mengerti, bagaimanapun juga kita keluarga. Aku sebagai kakak tertua, selama ini juga tidak merawatmu dengan baik. Tapi kamu tenang saja, nanti urusan sekolahmu ditanggung Kak Herman. Biaya sekolahmu Kak Herman bantu kumpulkan. Terima kasih, Kak Herman. Kak Herman, kenapa tiba-tiba bilang begitu? Aduh. Kenapa aku menikah denganmu bertahun-tahun ini? Tidak pernah dengar kamu bilang padaku pidato panjang lebar seperti ini. Kamu baru sadar hari ini? Kamu kesurupannya? Bagaimanapun juga aku anak tertua di keluarga. Harusnya bantu keluarga memikul tanggung jawab, menunjukkan bakti. Benar kan? Menunjukkan bakti. Dari dulu ngapain aja? Sekarang mau jadi anak berbakti? Dulu kamu tidak mau menikah dengan aku. Pura-pura jadi anak berbakti. Kak Herman, cepat pergi hibur kakak ipar. Tidak apa-apa, kamu jangan urusi dia. Ayo kita pergi ke kolam ikan lihat. Bapak Wang, aku datang ambil ikan. Maaf ya, ikan ini kami tidak bisa berikan. Kamu bilang apa? Apa katamu? Kan sudah janji hari ini mau dikirim. Saya dan truk sudah datang. Sekarang kamu bilang gak bisa kirim? Hari ini kamu harus kasih saya penjelasan. Wati, aku sudah lama ngingetin kamu. Kelakuanmu begini pasti bikin masalah. Nggak dengerin omongan aku. Sekarang sial kan? Nggak bisa kasih ikan. Lihat nanti kamu gimana. Sejujurnya, saya kasih tahu, ikan-ikannya pada mati semua. Apa? Ikan-ikannya mati semua? Yang saya pesankan ikan segar yang masih hidup. Sekarang kamu bilang ikan-ikannya mati semua? Bercanda apa ini? Saya sanggup minta maaf. Kolam ikanku ada masalah. Saya minta maaf sama Bapak. Minta maaf buat apa? Kan kita sudah janji. Itu kan 100 kilo ikan hidup. Saya bahkan sudah kasih uang muka 300 rupiah. Kalau hari ini kamu gak bisa kasih ikan yang saya mau, ya uangnya kamu kembalikan. Saya nggak punya 300 rupiah. Bagaimana kalau saya buatkan surat hadang? Jangan main-main. Hari ini kamu, entah kasih saya 100 kilo ikan hidup, atau kembalikan uangnya. Wadi, kamu punya anak laki-laki yang hebat ya. Bikin kamu rugi 1 kolam ikan. Ini namanya menuai akibat perbuatan sendiri. Wati. Waktunya bayar hutang. Waktunya bayar hutang. Waktunya bayar hutang. Wati, sewa sudah lama nggak dibayar. Kamu pikir aku ini lembaga amal? Hah? Ibu,
Gimana nih? Sekarang kita mana ada uang lagi? Coba kamu pikirkan caranya. Wati, kamu punya hutang menumpuk, nggak bisa bayar. Lagi-lagi bisnis curang. Jual ikan mati kuore. Kalau ini tersebar, nama baik seluruh desa kita bisa rusak karena kamu. Kalau kamu nggak bisa cari solusi, sebagai kepala desa, terpaksa usir kamu dari desa. Pak Kepala Desa. Aku dan ibuku sudah pisah rumah tangga. Quitte à Bucan, Satuke lui Argalagie. Jangan libat quand aku. Bambang, kamu ngomong apa sih? Sekarang baru ingat mau pisah rumah tangga? Uang dari jual kolam ikan itu, aku dapat bagian nggak? Kenapa saat ada masalah malah suruh aku yang tanggung? Malas ngurusin kalian. Pak Kepala Desa, ini cuma kecelakaan. Tolong bantu kami. Keluarga kami nanti nurut sama Bapak. Keluarga kami turun-temurun tinggal di sini. Bapak nggak bisa usir kami. Nggak boleh. Nggak bisa? Kita nggak boleh diusir. Kalau nggak punya KTP, Sari nggak bisa sekolah nanti. Sekarang baru tahu panik. Dulu kan sombong banget, nekat ngelola kolam ikan sebesar ini sendiri. Udah deh, cepat bayar. Ibu, kita nggak perlu pergi dari desa. Sari, kamu pulang dulu. Jangan ikut campur. Ibu, tenang aja. Ikannya bisa dikirim. Keluarga kita juga nggak akan diusir. Sari, Yangan. Sari, Yangan. Bagaimana mungkin? Ikan-ikan ini masih segar dan lincah. Kenapa kamu bilang ikan-ikan ini sudah mati? Aku tadi malam, lihat si bungsu diam-diam, menuangkan racun itu ke kolam ikan kita. Ini bagaimana? Sebenarnya tadi malam, yang kakak ketiga tebarkan bukan regen. Itu kuma tepung biasa. Hah? Tadi malam, aku menemukan sebungkus bubuk di dalam baju kakak ketiga. Bubuk itu pernah kulihat di pasar ikan. Itu racun. Aku kira kakak ketiga mau bunuh diri. Jadi diam-diam aku ganti racunnya dengan tepung. Tak disangka, kakak ketiga ternyata mau meracuni ikan. NAK. Kali ini berkat kamu. Ibu Wati benar, kamu memang bintang keberuntungan keluarga kita. Kalau ikannya segar, mari kita ikuti kesepakatan. Aku mau 100 kati. Tidak masalah. Sekarang juga saya bungkuskan untuk Bapak. Ini pelunasan untuk pembelian ikannya. Silakan diterima. Hei. Wati Hartono, kamu ini. Kali ini aku maafkan kamu. Kamu? Aduh. Aduh. Hahaha. Kepala desa, hati-hati ya. Jangan sampai jatuh ke lubang. Oh iya, waktu itu putrimu mengusulkan untuk kerja sama pasok ikan dengan restoran di kota. Sudah saya bantu hubungkan. Total ada 15 restoran. Setiap bulan butuh 5.000 ekor ikan. Penerimaan stabil. Bagus sekali. Tidak masalah, kami pasti kirim tepat waktu. Hebat, Ibu. Sekarang tahun baru kita. Tidak perlu khawatir tidak ada uang. Iya, kalau begitu, kolam ikan kita ini harus diperbesar. Sari nanti kuliah, tidak perlu khawatir biaya. Boss Lou. Ini uang sewanya. Wati Hartono, kamu benar-benar membuatku terkesan. Ibu, dengan uang sebanyak ini, kita bisa beli lebih banyak benai ikan lagi. Baik. Ibu, lihat cepat. Mertua. Pesan. Ibu, Bapak. Kalian datang juga? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu pengecut seperti kamu. Kia Oing sudah cerita semuanya padaku. Kalian berani-beraninya. Hanya demi anak perempuan ini. Memberikan tanah begitu saja pada orang luar. Ada-ada saja kalian ini. Besan, apa yang kau bicarakan ini? Bukankah Kia Oing juga anak perempuan? Aku. Ibu, jangan bertengkar lagi. Nanti malah jadi bahan tertawaan orang. Kamu masih takut jadi bahan tertawaan orang? Dulu waktu kamu menikah ke sini, ibu mertuamu memperlakukanmu bagaimana? Kamu lupa? Ibu,
Ada kabar baik. Xiaoying hamil. Benarkah? Xiaoying hamil? Benar? Ibu akan jadi nenek. Bagus sekali. Harus segera urus pernikahan kalian. Iya. Tapi keluarganya bilang, Maha 1800. tidak boleh kurang sedikit pun. Tidak masalah, aku ambil uangnya. Kamu bilang ke Xiaoying. Surya tenang masak ke keluarga kita. Terima kasih, Ibu. Hari-hari. Ayah. Kakak, Duduk. kakak, kamu benar-benar mau bayar mahar 1.800? Menantumu itu sudah hamil, masuk ke sini. Kan sudah pasti, bukan? Kamu tidak usah kasih mahar. Kalau dia ribet, bibitnya kan punya keluargamu. Mana berani dia tidak menikah. Aing. Bisa begitu? Ibu. Ini mahar 800 untuk keluargamu. 800? Bukan, Bu. Kamu salah dengar ya. Aku bilang 1.800. Ya, kondisi keluarga kita kan kamu tahu. Adik Ketagama Merenjak, minta, belly motor. Sisa 1.000 rupiah itu, sudah aku berikan ke dia. Tapi Xiaoying, kamu tenang saja. Di perutmu, kandungan itu adalah keturunan keluarga Hartono. Aku pasti mengakuinya. Kamu. Kalian. Kalian kok bisa begitu? Dulu anak perempuan saya menikah ke keluarga kalian dalam keadaan hamil. Masuk ke rumah kalian. Kalian tidak hanya memotong maharnya, tapi juga menyuruhnya kerja keras dari pagi buta sampai larut malam. Sampai-sampai anak perempuan saya keguguran dan menderita penyakit sisa. Anak perempuan saya sudah menanggung penderitaan yang sangat besar. Sekarang kalian masih mau memperlakukannya dengan buruk? Aku beritahu kalian, jangan mimpi. Bu, ini salahku, membuat Xiaoying ikut menderita bersamaku. Dulu otakku udah tumpul, memperlakukan Xiaoying dengan tidak baik. Jadi wajar kalau dia bicara pedas padaku. Dulu aku lalai dan ceroboh. Mertua, kamu tenang saja. Nanti, aku pasti akan memperlakukan Xiaoying seperti anak kandungku sendiri. Kami datang hari ini, juga bukan untuk membahas hal-hal lama itu. Saya dan Mertua mengontrak sebuah kolam ikan. Dan sudah mulai berbisnis. Bagaimana pembagian keuntungannya? Kami ingin mendengarnya. Kami juga bukan. Hanya minta untuk anak perempuan saya sendiri. Mereka berdua kan masih suami istri. Kamu harus memberikan kolam ikan itu 40% penghasilannya untuk mereka berdua. Aku tidak keberatan. Bu, kakak ipar perempuan sama seperti kami, perempuan. Kamu pernah bilang, perempuan tidak seharusnya menyusahkan perempuan. Baik, Kak Herman, Xiaoying, aku akan memberikan separuh penghasilan kolam ikan untuk kalian berdua. Bu, kamu serius? Ibu. Serius? Masa sih, Xiaoying? Dulu ibu yang salah. Ibu kurang memperhatikanmu. Hari ini kita bicara terbuka. Nanti, kolam ikannya akan ada saham untuk kalian setengahnya. Hal-hal yang dulu, jangan dipikirkan lagi, ya. Ibu, jangan bicara begitu. Hal-hal yang dulu, sudah lama aku lupakan. Xiaoying, dulu aku terlalu lemah, tidak bisa menjagamu dengan baik. Tenang, mulai sekarang aku pasti berubah. Kak Herman, kakak ipar. Kalau gitu, kalian masih mau pisah rumah tangga? Tidak, kita kan memang satu keluarga. Ibu dari dulu sudah pilih kasih ke si bungsu. Semuanya diberikan padanya. Sekarang malah pilih kasih ke Sari dan Kak Herman. Kenapa aku tidak dapat apa-apa? Tidak bisa. Aku harus cari cara. Wanggu. Wang Wu. Yen Lao Air. Kamu bilang waktu itu, pengen cari ruko di kota buka restoran. Iya kan? YK. Bukannya kamu bilang nggak sanggup? Aku mau. Aku yang urus. Kamu mau nyuntik modal? Oh. Kamu bawa uangnya. Bantuin aku. Dalam 3 hari, aku bisa dapatkan uangnya. Oh, gitu. Apa? Itu kan ibumu sendiri. Aku cuma mau cari uang. Lagi pula aku nggak bakal celakain mereka.
Intinya, kamu mau bantu atau enggak? Gini aja. Kalau beres, kamu dapat segini. Oh. Kakak kedua, kok kamu? Kupikir kakak ketiga yang pulang. Ada kabar dari kakak ketiga? Lupacandia. Dia nggak pulang. Rumah jadi lebih tenang. Sari. Kolam ikannya, gimana kabarnya? Aku sibuk banget, nggak sempat pulang. Si Jack, kita kerja sama dengan warga desa. Bagi hasil, kerjaan jadi lebih ringan, penghasilannya juga lebih banyak. Berapa banyak sih? Ini, Santai aja, kakak cuma tanya-tanya. sekurang-kurangnya sebulan. 5.000. 5.000? Banyak amat. Restoran terbesar di kota, setengah tahun baru dapat 5.000. Aku harus dapetin uang itu. Bagus. Kamu sembunyi di sini. Kakak kedua. Kak kedua. Kak kedua. Kenapa kamu mukulin kak kedua? Yen Lauer. Kamu berutang 2.000 rupiah padaku. Sudah beberapa bulan. Kamu mau bayar atau enggak? Kamu cari mati? Bukan. Kak Herman, bukan aku nggak mau bayar utang. Belakangan ini uangku memang seret banget. Kasih waktu beberapa hari lagi. CIH. Aku udah kasih waktu lama. Aku peringatan kamu. Besok kalau masih nggak bayar utang, Aku bakal patahin kakimu. Aduh. Kak kedua, ini sebenarnya gimana sih? Sari, kali ini kamu harus tolongin aku. Gimana aku bisa nolongin kamu? Kolami quand kita. Kan belakangan dapat uang sedikit, Camus en bilan du lubu à vue. biar aku atasi keadaan darurat. Tenang, aku pasti balikin. Tapi uang itu, bukan cuma punyaku sendiri. Masih ada Kak Herman sama kakak Ipa. Kamu bodoh ya? Sekarang ibu paling sayang sama kamu. Kolam ikan ini nanti pasti jadi punyamu. Untung banyak atau sedikit, kan kamu yang tentuin. Sari, tolongin aku dong. Kalau enggak, Aku beneran bakal. dipukulin sampai mati sama debt collector ini. Kak kedua, kamu harus cepat-cepat balikin ya. Tenang aja Sari. Nanti kalau aku udah sukses, pasti nggak bakal lupa sama kamu. Aku pergi dulu. Mau pergi kemana? Mau kemana? Itu, si Wanggu itu. Baru-baru ini nawarin aku kerjaan. Aku mau lihat dulu. Bukannya udah janji, aku kasih uangnya ke kamu. Lalu kamu yang urus sewa ruko itu. Untuk buka restoran, kenapa ruko itu jadi warung? Restoran APA. Sudah lama bangkrut. Kamu bilang apa? Bankru? Aku Suzabeya. Tipu-tipu bua adaptan on bu à Camus. Terus kamu bilang udah bangkrut? Jangan buru-buru marah dulu. Kita bisa tunggu lagi. Uangku mana? Kembalikan uangku. Apa kamu nyuri uang dari rumah? Bibi, pas banget kamu datang. Ini anakmu yang kedua. Maksa aku pura-pura jadi debt collector. Buat minta uang. Ini bukan urusanku. Ya. Kamu berani kolusi sama orang luar, buat nipu uang keluarga sendiri? Hari ini kalau aku nggak pukul kamu, aku tidak pantas jadi ibumu. Ibu, uangnya aku yang ambil. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Sorry, Kamu. Iya, betul. Uangnya Sari yang ambil. Bukan aku. Baik, Kalau memang sorry yang ambil. maka harus dihukum. Sorry. Berlutut. Tunggu dulu.
Ibu, aku yang bohong ke Sari buat curi uang buat aku. Semua salahku. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Sari, kakak yang tidak punya hati nurani. Sampai kamu pun aku tipu. Aku tidak pantas jadi kakakmu. Kakak kedua. Keluarga memang harus saling membantu. Bambang, bukan kakak mau bilang, kita ini satu keluarga. Ada masalah apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik, kamu malah melakukan hal-hal yang tidak benar. Aku juga cuma mau cari uang dengan kemampuan sendiri, berkontribusi untuk keluarga ini. Aku cuma mau buktikan kalau aku juga tidak kalah. Siapa sangka malah ditipu semua. Kenapa uang keluarga kami kamu ambil? Uang apa? Aku tidak lihat. Kamu masih tidak mau mengaku? Aku jelas-jelas kasih 2.000 yuan. Semuanya ke kamu. Kembalikan. Kembalikan. Sudah kubilang tidak ada ya tidak ada. Kalian punya bukti apa? Kalau tidak mau mengaku, kami laporkan ke polisi. Beberapa hari lalu di restoran, banyak orang. Lihat kamu mukuli kakak keduaku. Nanti kamu masuk penjara. Sari, tidak usah banyak bicara dengan orang seperti ini. Kak Herman, nanti jaga ibu baik-baik. Aku habisin kamu. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku kasih. Aku kasih. Cuma tinggal segini banyaknya. Uang sisanya. 5 saja bu Abeli Petit Mati. Pergi. Ibu, aku pasti akan ganti uang yang hilang. Uang ini untuk beli pelajaran, juga sudah sepadan. Nanti kalau ada masalah APA pan. Harus diskusi dengan keluarga. Ibu, aku nanti pasti nurut kata ibu. Sari, kakak nanti pasti tidak bohong ke kamu lagi. Aku juga akan kerja keras. Biayai sekolahmu dengan baik. Sejak kita pisah rumah, Ibu jadi adil. Kak Herman jadi punya tanggung jawab. Bahkan Sari juga jadi punya nyali. Cuma tidak tahu Agus pergi kemana. Ah, anak durhaka itu. Kalau tidak bikin masalah saja sudah syukur. Wati, cepat pulang lihat. Anak ketigamu, pulang bawa istri. Apa? Wah, Agus, kamu cari di mana? Istri secantik ini, cantik banget. Iya, anak ini kelihatannya memang bagus. Wah, anak ini memang bagus. Lihat bokongnya yang besar, pasti seperti muda melahirkan. Hahaha. Di kehidupan sebelumnya, Agus pergi ke kota. Tidak pernah dengar dia mau menikah. Yulia ini, dari mana munculnya? Ebio, ini adalah menantu yang kubawa pulang untuk ibu. Ini ibuku. Allô, tante. Aku Yulia. Heh, Agus, kamu lari kemana saja selama ini? Kenapa diam-diam saja? Lalu bawa pulang seorang istri? Ah, jujur saja, Kak Herman. Aku pergi kerja ke kota. Yulia ini, ku kenal di tempat pijat kaki di kota. Kami berencana menikah. Menikah? Kak Agus, kalian baru kenal berapa lama? Sudah mau menikah? Fine. Tante. Aku benar-benar ingin menikah dengan Agus. Tolong kabulkan keinginan kami. Wadi, dua anak muda ini cocok sekali. Agus juga sudah cukup umur. Sudah waktunya berkeluarga. Aku dengar, keluarga kita punya kolam ikan. Kebetulan, aku Kenal seorang bos penjual bibit ikan. Kita bisa beli dari dia. un truc en bilintung. Wah, ibu, dengar, Yulia baik sekali. Belum menikah saja, sudah memikirkan keluarga kita. Haha. Ternyata memang mengincar kolam ikan. Baiklah, karena kamu tidak meremehkan keluarga kami, aku setuju dengan pernikahan kalian. Haha. Tenang saja, Bos Pan. Aku ini adalah menantu keluarga Hartono. Ikan ini dijual ke siapa? Aku yang berhak memutuskan. Ikan yang kujual padamu pasti murah dan segar. Bagus, ikan ini kubeli. Bodoh-bodoh ini. Kamu bantu adikmu. Aku bantu istriku. Siap. Ayo. Ini orang dari keluarga Hartono. Kalian cari dia.
Lihatlah. Ini gara-gara pakai ikan dari tempatmu. Restoran saya. Beberapa tamu jadi keracunan. Pedagang ikan yang serakah. Hari ini kamu harus bertanggung jawab. Wadi, restoran itu sudah datang ke desa kita. Kalau masalah, ini tidak diselesaikan. Nama baik seluruh desa kita akan hancur. Masa sih, ikan dari kolam kita dijamin segar sebelum dikirim ke restoran. Pasti tidak akan bikin orang keracunan. Andy Akin. Ikan itu beli dari kolam kami. Ikan itu dijual ke saya oleh menantumu. Tidak mungkin salah. Sisa ikannya masih di sini. Masih mau membantah? Ikan ini jelas-jelas disuntik hormon. Tidak mungkin dari kolam kita. Kenapa kamu jual ikan seperti ini? Ke orang lain? Kamu tidak tahu bisa bikin orang mati? Ibu, ngapain sih? Cuma beberapa ikan mati. Masa menyalahkan Yulia? Itu menantumu, kan? Aku beritahu kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Ini kelalaian kami. Kami akan bertanggung jawab. Begini saja, berapa ganti rugi yang kalian minta? Aku akan ganti semuanya. Aku tidak akan minta banyak. Biaya gangguan kerja plus biaya pengobatan. Keluarkan 30.000 yuan. 30.000? 30.000 yuan. Kenapa? Lebih dari 10 orang keracunan karena makan ikan dari kolammu. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Minta 30.000 darimu itu sudah murah. Betul. Kalau tidak bayar, bagaimana masalah ini bisa selesai? Cepat bayar ganti rugi ke restoran ini. Dari dulu sudah kubilang, menantu yang dari luar ini hanya bisa bikin masalah. Ibu, masalah ini dia yang bikin sendiri. Suruh dia bayar sendiri. Aku tidak punya uang. Agus. Ibu, Yulia ini juga bermaksud baik. Ibu tidak bisa sampai tega mendorongnya ke dalam masalah di saat seperti ini. Pakpan, uang 30.000 yuan ini, bukan jumlah yang kecil. Keluarga kami tidak mungkin langsung bisa menyiapkannya. Beri kami waktu. Kami pasti akan membayar ganti rugi. Lalu, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Beri saya waktu 3 hari. Saya jamin akan mengumpulkan uangnya dan membayar padamu. Baik. Aku beri kau waktu 3 hari. Kalau saatnya nanti aku tidak dapat uangnya, saya akan lapor polisi. Kolam ikanmu yang jelek ini juga akan kusegel. Ayo pergi. Bu, jual saja kolam ikannya. Tidak bisa, Bu. Kalau keluarga kita benar-benar menjual kolam ikan, keluarga kita benar-benar tidak akan punya apa-apa lagi. Lagi pula, meski kolam ikannya dijual, uangnya tetap tidak akan cukup. Ditambah dengan uang sekolah yang sudah dikumpulkan untukku sebelumnya, seharusnya sudah hampir cukup. Paling-paling aku tidak usah sekolah lagi. Sari, tidak boleh. Sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai. Uang sekolahmu ini sama sekali tidak boleh diganggu. Sari, ini bukan urusanmu. Ibu sama sekali tidak akan mengorbankan masa depanmu. Wah, Ibu. Apakah Ibu mau mengantar uang ganti rugi ke Bospon? Susah payah mengumpulkan uang 30.000. Harus cepat-cepat diantar untuk minta maaf. Bagaimana kalau aku saja yang pergi? Lagi pula ini niat baikku yang berakibat buruk. Seharusnya, aku sendiri yang datang untuk minta maaf. Ibu, Yulia juga ingin menebus kesalahannya. Biarkan saja dia pergi. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah. Tunggu dulu. Aku ikut denganmu. Hai. Kakak kedua tidak perlu ikut. Agar Bos Pan tidak berpikir macam-macam, dan jadi tidak senang. Mengapa kamu boleh pergi? Aku tidak boleh, kamu orang luar. Aku tidak bisa percaya. Pempek, apa maksudmu? Yulia sebentar lagi, menantu keluarga kita. Kamu bilang siapa orang luar? Aduh, menurutku sih, uang ini lebih baik dipegang sendiri oleh keluarga. Lebih tenang, betul kan, Ibu? Tidak apa-apa. Yulia toh akan masuk keluarga kita juga. Bayarkan dia pergi. YK. Aku akan segera pergi minta maaf kedua bos itu. Hei ya, ayah. Wati Hartono. Wati Hartono, katakanlah hari ini uangnya akan diantar. Uangnya mana? Itu Yulia, bukannya sudah lama mengantarkan ke kamu? Yulia apa? Aku tidak melihat bayangannya sekalipun. Yulia mana? Dia pasti kabur bawa uang. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Cepat pergi ke kamar Yulia. Lihat barang-barangnya masih ada atau tidak.
Kan sudah kubilang dia bakal kabur bawa uangnya. Yulia, kamu kemana? Pak Kepala Desa, kemarilah. Aduh, Pak Kepala Desa. Perkara ini, Bapak harus membela saya. Aku sudah lama menasihatimu, Wati Hartono. Dulu kalau kamu nurut saja, serahkan kolam ikannya padaku. Masa bisa ada segitu banyak masalah? Kalian sekeluarga ini, apa mempermainkan aku seperti monyet? Hah? Aku peringatkan kamu, kalau dalam 3 hari uangnya belum aku terima, aku akan melaporkan kamu. Biar kalian semua menanggung akibatnya. Berdiri, berdiri. Semua ini penipuyang Kamubawa. Sekarang uang keluarga kita habis ditipu semua. Puaskan kamu, kali ini, aku akan menghajarmu mewakili ibu. Tunggu dulu. Agus, kamu tahu salahmu? Aku tahu salah. Aku terlalu egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku bertindak tanpa pernah memikirkan akibatnya. Tanggung jawab selalu ingin kulemparkan ke orang lain. Selalu ingin semua orang menanggungnya untukku. Masih ada lagi? Aku juga sangat bersalah pada Sari. Seharusnya aku tidak menjualmu ke Joko. Kamu adalah adik kandungku. Aku sebagai kakakmu ini, setiap hari hanya berpikir menjualmu untuk uang. Aku terlalu egois. Aku bukan manusia. Kakak ketiga yang tahu salah dan mau berubah, itu sudah bagus. Apapun yang terjadi, kita tetap satu keluarga. Selama kita kompak, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Sari benar. Tahu salah dan mau berubah, maka tetap anak baik ibu. Kalian bersaudara ini, harus ingat, ke depannya, apapun yang terjadi, harus saling membantu. Jangan sampai tidak kompak. Ibu, yang paling penting sekarang adalah segera mencari Yulia dan mengejar uangnya kembali. Iya, benar. Aku sudah lama curiga, Yulia itu ada yang tidak beres. Untungnya aku masih punya siasat. Untung aku masih punya cadangan. Ini. Yang diambil Yulia adalah uang palsu. Uang palsu? Kenapa dia boleh pergi? Aku enggak boleh, dia kan orang luar. Aku enggak percaya. Dia jual ikan mati ke restoran. Lalu buru-buru mau ngasih uang. Mau ngapain sih? Kedua, maksudmu apa? Yulia kan sebentar lagi jadi menantu kita. Siapa yang lu bilang orang luar? Wah, menurutku sih, uang ini lebih baik dipegang sendiri, biar lebih tenang. Betul kan, Ibu? Gak apa-apa, Yulia kan bakal masuk keluarga kita juga. Biarin aja dia pergi. Aku langsung minta maaf kedua bos. Aduh, ibu. Kan lu udah tahu cewek itu enggak bisa dipercaya. Kenapa enggak bilang ke aku? Aku udah bilang. Lu percaya enggak? Dari kecil sampai gede, pernah dengerin omongan aku enggak? Malah mau bantu orang luar. Daripada percaya sama keluarga sendiri. Aku yang ngerusak keluarga ini. Aku janji enggak ngerugiin kalian. Ketiga, berdiri. Buat salah, enggak tahu bantu. Kumatau Neles. Dari kecil sampai gede bikin masalah. Kapan lu enggak kabur? Kali ini, lu harus kayak laki-laki beneran. Angkat tanggung jawab. Kak Herman. Aduh, aku. NAK, Ibidari Kessel Turla Memajakanya. Sampai ngerusak hidup lu. Kali ini kita sekeluarga harus kompak, lewatin rintangan ini. Oke ibu, bilang aja, aku dengerin semua. Kedua, kamu kan biasanya pandai bicara. Kamu pergi ke tempat pijat refleksi di kota. Coba cari tahu kabar tentang Yulia. Siap. Kak Herman, kamu teliti. Kamu pergi ke kamar Yulia. Lihat apakah dia meninggalkan sesuatu. Iya. Istri Herman. Ya. Kamu kan kenal banyak orang. Kamu pergi tanya ke pemilik kolam ikan. Cari tahu detail soal penjualan ikannya. Baik, Ibu. Ibu, menurutku kepala desa agak mencurigakan. Setiap kali keluarga kita ada masalah, dia selalu ada. Masa dia bisa meramal masa depan? Aku yakin pasti ada masalah dengannya. Sari, soal ini kamu lagi overthinking. Kepala desa itu, kan kita sudah tahu sifatnya. Dia cuma suka melihat keributan, tidak peduli masalahnya besar. Dia kan tidak punya dendam atau permusuhan dengan keluarga kita. Tidak mungkin sampai berniat jahat pada kita. Ibu,
silakan minum teh. Anak menanti yang baik. Ini, angpau untukmu. Ayo, terimalah baik-baik. Terima kasih, Ibu. Yulia. Yulia. Kamu penipu. Akhirnya ketangkap basic kau. Siapa kau? Ini istriku. Mau apa? Kau. Gongzi, orang ini terus menggangguku. Cepat usir dia. Berani-beraninya mengganggu istriku. Hidupmu tak dihargai? Di hari bahagia ini, masih mau mencuri pengantin? Cepat usir dia. Lepaskan aku. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Ibu, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Ibu. Sudah kudapatkan informasinya. Yulia itu cuma penipu. Dia menipu pernikahan dan mahar di mana-mana. Pudonggar. Beberapa hari lalu ada yang melihatnya pergi ke desa Wang sebelah. Ibu, kepala desanya memang bermasalah. Dia beberapa hari ini, setiap hari lari ke desa Wang. Bagus. Mereka ternyata bekerja sama menipu orang. Jangan harap. Bagus kau perempuan. Menipu pernikahan sampai ke kepalaku. Menipu untuk pernikahan dan uang saja sudah keterlaluan. Kau berani berenanya. Pakai ikan yang disuntik hormon untuk membahayakan orang. Kau tidak takut dapat balasan? Aku tidak. Atas dasar apa kau bilang aku membahayakan orang? Di sini tertulis jelas-jelas. Masih berani membantah? Aku sudah telepon polisi. Tunggu saja polisi datang menangkapmu. Loh, kepala desa. Kenapa Bapak di sini? Aku cuma lewat dan ikut nimbrung. Karena penipunya sudah tertangkap. Aku jadi lega. Oh ya? Paman, ini semua yang Bapak suruh aku lakukan. Bapak harus selamatkan aku. Apa? Dia pamanku. Dia iri kolam ikannya kalian menghasilkan uang. Suruh aku jual ikan mati ke rumah kalian. Semua ini dia yang paksa aku lakukan. Aku tidak ada hubungannya. Tolong, maafkan aku. Kau ngomong apa? Aku sama sekali tidak kenal kau. Jelas-jelas kau yang paksa aku lakukan ini. Sekarang ada masalah. Mau aku yang tanggung sendiri? Ternyata memang kau. Jangan dengarkan omongannya. Dia seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Sudah tahu kalau Bapak tidak beres. Polisi akan segera datang dan membawa Bapak juga. Kalian mau polisi tangkap aku? Pikirkan baik-baik. Kalau hal ini tersebar, masih bisa lawasan cari istri? Keluargamu masih bisa angkat kepala? CH, aku nggak peduli. Nenek tua bangka ini sudah menghancurkan keluarga kami. Dulu aku benar-benar buta, sampai percaya omong kosongmu. Biarpun namaku hancur, aku akan membuatmu mendapat balasan. Bawa dia ke kantor polisi. Bawa ke kantor polisi. Bawa Pergi. Kau akan menyesal, Wati. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Agus, kali ini kau akhirnya bertindak seperti pria. Kali ini kau sudah menebus kesalahanmu. Tapi masalah ini jadi besar sekali. Reputasi kolam ikan kita sudah hancur. Musim dingin ini mungkin susah menjualnya. Sari sebentar lagi mau sekolah. Biaya sekolah, Ibu, serahkan saja pada kami. Aku baru terima beberapa pesanan sulam salib. Ngumpulin sedikit uang. Uang ini buat biaya sekolah Sari. Iya, Bu. Lagi pula keluarga kita nggak buru-buru butuh uang. Ya udah, dipakai buat sekolah Sari dulu. Ibu, beberapa waktu lalu, ada restoran di kota cari aku buat bantu-bantu. Meski nggak banyak uangnya, tapi aku juga bisa bantu. Makannya. Bu, kakak ketiga pergi. Apa? Apa? Tadi aku panggil dia makan. Ternyata barang-barangnya hilang semua.
Cuma tinggal surat ini. Dia bilang apa? Cepat bacakan. Ibu. Aku pergi. Aku tahu. Dulu aku sering berbuat hal-hal bajingan. Sakitkan hati kalian semua. Sekarang apapun yang kulakukan sudah terlambat. Aku mau cari kerja di kota. Nanti. Gajiku akan kukirim pulang. Untuk biaya sekolah Sari. Jangan khawatirkan aku. Kalau aku sudah sukses nanti, pasti akan kembali untuk menebus kesalahanku. Semua salahku, ucapanku terlalu keras padanya. Kenapa anak ini pergi diam-diam? Begitu saja? Sari. Surat penerimaan sekolahmu sudah sampai. Ini surat penerimaan SMA Kabupaten. Ibu, aku bisa sekolah. Bagus sekali, bagus sekali. Sari, jepit rambut ini. Waktu kakak ke kota kabupaten kemarin, sengaja ku belikan untukmu. Apapun yang dimiliki anak perempuan lain, Sari kita juga harus punya. Nanti waktu mulai sekolah, kita juga pergi sekolah dengan cantik. Terima kasih, kakak ipar. Sari, Kak tidak punya kemampuan apa-apa, juga tidak tahu mau kasih apa. Nanti waktu kamu mulai sekolah, nanti Kak bungkusin sampul bukumu. Kalau gitu nanti aku, yang antar jemput Sari ke sekolah. Ya, tugas ini jangan ada yang rebut dariku. Di kehidupan yang kedua ini, aku mengubah nasib Sari, juga membesarkan kembali 3 anak laki-lakiku. Rumah yang pernah kuhancurkan dengan tanganku sendiri ini, akhirnya bangkit kembali.